kepala desa di kebun pertanian itu, walaupun dia lulusan SMA, dia tidak membuka kaidah. Dia mengatasnamakan abdesi. Di lain pihak, yang tempat yang digunakan itulah Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa. Jadi apapun alasannya, Tendi Endrayana maupun Prasetyo sekretarisnya itu terlibat di dalam. Karena dia mengizinkan para kepala desa. Jadi menjual nama kepala desa. Dan orasinya kan sebut bahwa dia akan melawan LSM dan media. Tidak menyebutkan LSM-nya. Sedangkan saya sendiri berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2012 tentang orientasi kemasyarakatan, di mana pasal 20 huruf E-nya menyebutkan pada melaksanakan tugas dan kewajibannya, ya, ormas atau LSM mendapat perlindungan hukum. Artinya kita mendapat perlindungan hukum dari penyelenggara negara. Penyelenggara itu adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demikian juga wartawan atau ya, media. Mereka juga ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang tanggal 23 September. Dasar hukumnya apa? Itu ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 98 tentang hak asasi manusia menjadi 2 undang-undang. Terkait kepala Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, Undang 40 tahun 99 tentang HAM. Perlindungan hukumnya di pasal 8. Bahwa pers dalam melaksanakan profesinya mendapat perlindungan. Terkait kepala dinas dan sekretaris dinas yang memfasilitasi tempat dan waktunya dengan acara kegiatan kepala desa itu, Mereka harus bertanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab, tidak bisa melepas itu. Kenapa? Pemberdayaan masyarakat dan desanya begitu. Jadi jangan mengatasnamakan desa. Itu pribadi. Karena asosiasi kepala desa, bukan dengan perangkat desa. Dan dia waktu itu ada nggak berita acara yang mereka mengatakan itu? Harus ada berita aja, harus hasil rapat. Kalau lembaga seperti itu, harus ada berita acara. ya, makanya saya mendukung organisasi wartawan termasuk jangannya Kowasi untuk memberikan laporan. Itu harus bertanggung jawab. Karena itu nantang, dan itu nantang bicara Indonesia. Sudah melawan hukum. Karena yang namanya LSM maupun wartawan atau media, ya, wilayah kerjanya itu apa? Di wilayah hukumnya di NKR. Hanya kebetulan aja kita di kami, tapi tambah batas. Karena terkait pasal 245 dan pasal 9 Piagam Umum PBB. Jadi banyak yang tersakiti nih, Bang. Banyak. Nah, Terkait pernyataan di tersebut. Undang Dasar 45 itu di pasal 28F itu wartawan. Jadi pihak-pihak kepolisian juga harus menyikapi dengan tuntas ya. Ya harus. Karena sudah fatal ya. Karena itu kalau di pasal di Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah itu di pasal 385 Misalnya 1 dan ayat 2. Nah, bahwa ayat 2-nya itu terbukti ada pelanggaran hukum. Misalnya institusi kepolisian tidak melanjutkan atau misalkan dimediasi selesai gitu, Ya. gimana? Bahwa penyidik, ya, yang namanya penyidik itu Kapolsek, Kapolres, ya, Kapolda, Kapolri. Kalau penyidik di tingkat Polres tidak mau, ada Polda Jabar, ada Kapolri. Kapolri nggak mau, ada Kompolda. Ya. Kalau Trunujo tidak mau, kita ada Ketua saja. Kalau tidak mau, kita buat pengadilan rakyat. Kenapa? Ya. Kenapa rakyat berdaulat? Ya, ya, telah dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Undang-Undang Dasar pasal itu ayat 1. Bahwa setiap warga negara punya hak yang sama di atas hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan tanpa kecuali. Walaupun dia anak presiden. Jadi begitu Pak. Intinya dalam hal ini terkait masalah pernyataan yang dilakukan di Dinas BPMD, salah satunya yang kemarin tanggal 24 itu memang sudah tindak pidana yang memang melawan. Ya itu melawan hukum. Ya, melawan hukum.
Karena pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45, negara ini negara hukum. Ya, hukum harus dibuktikan. Dia apa? Dia lembaga peradilan. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih sudah jelas dan terkait masalah informasi tersebut. Oke, terima kasih pada rekan-rekan. Yuk kita berjuang untuk lembaga dan jalan kita. Itu aja. Ya,